Bapak Guru, Yayasan yang saya hormati, Pak Haji Siddiqi yang saya hormati, tim dari Gerindu yang Pak Batur yang datang di awal, yang saya hormati bersama timnya, Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah, ya walaupun masih ada beberapa guru yang harusnya hadir 40 guru pada pagi hari ini untuk mengikuti workshop yang kita laksanakan selama 2 hari. Ya mungkin karena kesibukan, tapi kita tetap melakukan koordinasi supaya Bapak dan Ibu yang belum datang bisa hadir pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu, marilah kita sama-sama melihatkan puji syukur rahmat dan karunia kita masih diberikan iman sehat sehingga kita hadir di undangan dari panitia workshop yaitu di SMK Bina Insani. Selawat serta salam tanpa mari kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kurikulum merdeka ini memang sangat penting karena baru kita laksanakan pada tahun ajaran ini. Ya secara keseluruhan memang kita memahami, tapi setelah kita evaluasi memang masih banyak terdapat. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dan tahun ini pertengahan Juli sampai sekarang, ya memang pelaksanaan kurmer ini ya masih ada hambatan-hambatan. Maka untuk mengisi hambatan-hambatan itu kita evaluasi, kita panggil narasumber pada hari ini. Yang pertama dari Gerindu, yang kedua dari pembina kita, pengawas pembina kita. Untuk itu saya mengharapkan kepada Bapak Ibu agar dapat mengikuti kegiatan ini ya dimulai hari ini sampai besok. Jadi 2 hari full kita laksanakan dari pagi sampai sore ini agar betul-betul diikuti dengan baik. Memang berbeda ya, SMK dulu awal-awal kita berdiri sama SMK yang sekarang. Kalau dulu memang kita banyak di kelas, kegiatan di sekolah. Tapi SMK sekarang ini ya update seperti itu kita ketinggalan. Ya, jadi kita harus betul-betul mengajarkan kepada siswa-siswi kita ini yang betul-betul kreatif, kreasi, inovasi dan produktif. Jadi anak-anak kita itu betul-betul kita ajarkan yang bagaimana supaya betul-betul produktif dalam KBM-nya. Ya begitu juga dengan kurmer ini. Kalau tahun lalu SMK prakernya cuma 3 bulan, tapi mulai tahun ajaran tahun depan, besok tahun depan kita prakteknya itu udah 6 bulan. Jadi berbeda, itulah perbedaannya kurikulum merdeka dan K13. Jadi semuanya ya kita ikuti karena kelas 11, 12 sekarang kita tetap masih K13, yang kelas 10 dengan kurmer. Nah jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu betul-betul dapat mengikuti kegiatan ini. Dan mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, ya baik ya semuanya, baik persiapan materinya, ya jamuannya atau kegiatan yang lainnya ada hal yang kurang berkenan, kami atas nama kepala sekolah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami pelaksanaan workshop ini bisa berjalan dengan baik selama 2 hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala kerjasamanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Kita semua mudah-mudahan kita dapat memahami dan memberikan respon yang baik, positif yang beliau sampaikan. Dan saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Dr. Radianto SPD, pengawas dari SMK di Provinsi Banten, sekaligus sebagai narasumber kita pada hari ini. Sekali lagi kita lanjutkan untuk kegiatan acara sambutan
Sambutan yang ketiga adalah dari penasehat pembina Yayasan Pendidikan Bina Insani, Bapak Dr. Haji Burhanuddin R, sekaligus membuka acara workshop kita kali ini kepada Bapak Dr. Haji Burhanuddin untuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Haji Radianto MPD, pengawas SMK ya Pak, Provinsi Banten. Yang saya hormati ini juga yang baru wajahnya nampak begitu, Dr. Andes Haji Indi MPD selaku pengawas intern yayasan. Ini beliau adalah rekan saya juga pada waktu saya masih dinas. Sekarang beliau dosen di Universitas Terbuka. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK beserta Dewan Guru serta panitia penyelenggara yang saya banggakan. Kemudian juga ada dari apa ini Pak namanya, Gredu ya, yang hari ini juga akan membantu kita dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya jualah pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama Yayasan terlebih dahulu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada kepala sekolah dan panitia yang telah berupaya untuk meningkatkan daripada kompetensi guru. Setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensinya, saya sangat gembira. Apa sebabnya? Sebab kalau gurunya kompetensinya meningkat, itu akan sangat berdampak kepada kompetensi siswanya. Kalau kompetensi siswanya meningkat, kelulusan yang akan dihasilkan oleh sekolah kita mungkin akan sangat diterima di masyarakat, baik di dunia kerja maupun di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya mohon ini diikuti dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun juga yang namanya guru, saya pernah sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kalau motor Suzuki punya motor inovasi motor Suzuki itu yang selalu saya sampaikan, ya. Yang masuk ke depan ya. Pada intinya kalau guru belajar tiada henti. Ya, yang namanya guru tidak pernah berhenti untuk belajar. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, terlebih-lebih di era sekarang ini semuanya serba zaman yang globalisasi ini, zaman yang teknologi tinggi ini. Rasanya kalau kita nggak belajar,
kita akan ketinggalan, ya, kita akan ketinggalan. Seperti saya ini, orang yang udah umurnya 64 tahunan, rasanya sih udah agak susah untuk mengikuti di kondisi zaman seperti sekarang ini. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita memang selalu berupaya untuk meningkatkan sekolah kita. Salah satunya diantaranya kita juga mengangkat teman-teman kita, ada Pak Adi Kahar, itu kita minta untuk menjadi pengurus harian yayasan, karena harian yayasan sehari-hari ini yayasannya, ketua yayasannya sedang tidak aktif karena sedang ada tugas belajar. Ya, oleh karena itu nanti Bapak dan Ibu ya akan ada dua nanti yang akan membantu Bapak dan Ibu, yaitu yang berkaitan dengan pembelajaran. Nanti ada Pak Haji Sindi untuk membantu, dan tugas harian yayasan itu nanti ada Pak Adi Kahar. Mudah-mudahan dengan demikian nanti sekolah kita semakin hari semakin meningkat kompetensinya. Di antaranya juga untuk tahun ini kita juga membuat bagaimana agar visi misi yayasan ini berjalan dengan baik. Ini ada buku ya, buku ibadah harian. Ya, ini nanti diberikan kepada seluruh siswa. Nanti kompetensi siswa di sini bagi yang telah mencapai kompetensinya akan ditandatangani, khususnya yang berkaitan dengan guru agama. Mungkin hari Rabu semua guru agamanya dipanggil, nanti diadakan penjelasan lagi bagaimana membacakan buku ibadah harian ini, sehingga visi misi yayasan yang ingin anak-anak kita keluar dari sini bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga keimanan dan ketakwaannya juga semakin bertambah. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selamat mengikuti implementasi kurikulum 2000. Kurikulum apa? Oke, tahun ya dulu ya. Sekarang kurikulum merdeka ya. Karena bagaimanapun juga ya tugas kita, kembalikan lagi Bapak Ibu, tugas kita kan sebenarnya bagaimana memindahkan kurikulum itu agar menjadi milik anak. Kalau dulu mah disebutnya kurikulum itu ibaratnya suatu teori, landasan teori, ya. Bagaimana supaya kurikulum ini jadi milik anak yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum kita memindahkan itu ya kita harus kenal dulu, kita paham dulu. Kita mindahin anak kita punya rumah sendiri juga harus paham dulu ya kan, rumah yang mau dibuatnya bagaimana, kemudian isinya apa saja itu. Oleh karena itu kita juga harus paham tentang hal itu supaya apa yang nanti diterima oleh anak-anak kita nggak salah, ya kan, tujuannya kurikulum itu untuk kebaikan kita semua. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oleh karena itu dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, untuk implementasi kurikulum merdeka ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad nama Yayasan Pendidikan Bina ini, sekaligus membuka acara workshop implementasi kurikulum pendidikan pada SMK dan ini. Alhamdulillah, dengan demikian kita 2 hari ini, dari mulai hari ini sampai besok, kita fokuskan kegiatan ini sebagai bagian dari meningkatkan kompetensi kita tentang kurikulum merdeka. Dengan demikian beberapa acara telah kita lalui, namun semuanya, dan insya Allah kita tetap berada di tempat ini atau di ruang ini untuk mengikuti acara selanjutnya. Bapak Ibu, kita sudah lihat ada tim dari Gredu, Bapak Haji Radit ini dari tim dari Gredu yang nanti akan membantu menerapkan aplikasi pembelajaran di SMK menggunakan berbagai data digital. Semuanya nanti akan terangkum dalam kegiatan yang
akan beliau sampaikan aplikasi ini seperti apa sih, sehingga nanti manfaatnya seperti apa. Dan mungkin kalau kita lihat, kita tahun kemarin sudah uji coba gratis 1 tahun, dan alhamdulillah sebagian besar guru sudah bisa mengikuti, dan sekarang kita mantapkan lagi dalam bentuk kerjasama atau MOU yang nanti berbasis datanya ini benar-benar dilaksanakan dari mulai pembelajaran sampai penilaian, absensi, laporan, raport dan lain sebagainya, semua berbasis data atau mengambil data dari aplikasi tim dari Gredu. Ada 3 orang tim Gredu, ada Pak Ajis, Pak Aldi, kemudian ada Pak Fatur. Itu nanti akan memandu kita, memberikan pencerahan. Namun sebelumnya akan sedikit saya berikan waktu untuk kesempatan ini, karena memang kita ada acara narasumber kita sudah hadir, Bapak Adit. Jadi nanti beliau akan memberikan sesi pertama, materi pertama, yaitu tentang apakah itu implementasi kurikulum merdeka. Kemudian kepada tim Gredu saya persilakan untuk memberikan pencerahannya kepada kita semua, dan Bapak Ibu dapat mengikuti, dan nanti hal-hal yang berhubungan dengan teknis dan sebagainya bisa ditanyakan di kita sudah punya grup khusus di aplikasi tersebut, tinggal dimanfaatkan. Dan kemarin alhamdulillah sudah banyak yang respon dan memberikan tanggapan yang berhubungan dengan aplikasi Gredu. Kepada tim Gredu saya persilakan. Sebelumnya perkenalkan dulu, Waalaikumsalam, saya Aziz dari Tim Gredu, dan juga ada Mas Rali dari Tim Gredu, ada juga Mas Fatur dari tim trainer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk Gredu yang sudah kami update, yang jauh lebih sederhana dari Gredu yang sudah kami perkenalkan kepada Bapak Ibu dan mungkin sudah Bapak Ibu gunakan sebelumnya. Ya, di sini kali ini Gredu akan memberikan mengenai tentang ini. Ada udah pernah lihat gambar ini di depan? Jadi ini sesuai dengan kan sekarang Kementerian Maklumatnya kan pandemi ya. Jadi bagaimana Pak hari ini belajar apa Pak? Katanya sesuai aplikasi. Jadi mengikuti perkembangan zaman bahwa sekolah pun juga melakukan digitalisasi seperti yang sebelumnya terbesar melakukan digitalisasi adalah Gojek seperti itu. Jadi sekolah pun juga akan mengikuti seperti itu. Jadi sistem pembelajaran akan diubah menjadi sistem aplikasi, di mana nanti penyebarannya itu penyebaran menggunakan penyebaran materi pembelajaran atau juga penilaiannya bisa melalui aplikasi. Nah di sini untuk Gredu sendiri yaitu untuk menyusun rencana pasca PJJ. Jadi lalu ada automasi pekerjaan administratif. Di sini yang perlu saya tekankan adalah Gredu membantu Bapak Ibu guru mempermudah pekerjaan Bapak Ibu guru yang tadinya Bapak Ibu guru ini memiliki banyak file di atas meja kerja Bapak Ibu guru. Jadi Gredu di sini akan mendigitalisasikan, membuat pekerjaan Bapak Ibu guru ini yang tadinya ada di dalam file-file di meja kerja Bapak Ibu guru dijadikan dalam satu platform yang mana nanti akan distribusikan secara digital, dan itu akan menjadi lebih murah dan juga lebih efisien. Jadi tidak perlu cetak lagi fotokopian seperti itu. Jadi langsung aja didistribusikan kepada siswa. Lalu yang keempat adalah sumber belajar terbaru dan terpercaya. Lalu yang kelima adalah kolaborasi guru, murid, dan orang tua. Yang mana yang kita tahu yang sudah sempat kami sosialisasikan sebelumnya, Gredu ini dapat dikomunikasikan dengan orang tua secara langsung, dan juga jadi interaksi antara guru, sekolah, murid, dan juga orang tua itu berjalan dalam satu sistem.
seperti itu. Lalu lanjut untuk Gredu Belajar adalah LMS yang berpengalaman. Jadi Gredu Belajar adalah inovasi terbaru dari Gredu setelah berkecimpung selama lebih dari 5 tahun untuk mengembangkan learning management system. Kami menemukan nilai-nilai penting dalam rangka mewujudkan solusi digital yang berorientasi menyederhanakan pekerjaan guru. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan bahwa di Gredu ini menyederhanakan pekerjaan guru. Jadi kita memang tidak bisa menghilangkan beban pekerjaan guru, tapi kita bisa menyederhanakan pekerjaan guru. Seperti itu. Di sini sebelumnya kan Gredu di sebelumnya yang sudah Bapak Ibu gunakan itu adalah versi kedua. Di sini Gredu versi ketiga kami menyebutnya adalah Gredu Belajar. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah 3 tujuan atau capaian yang dilakukan oleh Gredu. Yang pertama adalah tercapaian yang terorganisir dan terencana. Jadi apapun kurikulumnya, Gredu Belajar pendampingnya. Kan kemarin itu Gredu Belajar, Gredu versi 2 itu adalah Gredu yang sangat terikat dengan kurikulum 2013. Sedangkan Gredu Belajar di sini yang terbaru di sini dia bisa menggunakan kurikulum apa saja. Kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 dan juga apapun kurikulum Cambridge, IB segala macam bisa dimasukkan ke dalam Gredu Belajar. Jadi sangat lebih luas cakupannya. Lalu yang kedua adalah referensi yang tepat, kolaborasi yang hebat, yaitu lebih banyak referensi, lebih banyak pasti, lebih banyak referensi, belajar lebih pasti. Jadi di dalam Gredu tersebut juga terdapat bank-bank soal yang dimana Bapak Ibu guru bisa mengambil referensi-referensi yang tersedia di dalam Gredu tersebut. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah komunikasi maksimal dan kontekstual. Mengikutsertakan orang tua membersamai belajar anak. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan juga bahwa Gredu ini merupakan platform di mana orang tua ini dapat melihat perkembangan anak secara langsung, melihat kinerja anak secara langsung, dan juga yang balik lagi bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu guru apabila nanti orang tua mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang tua tersebut dengan hasil anaknya. Jadi bagaimana apabila misalkan anaknya datang ke sekolah tapi ternyata orang tuanya tahu anaknya datang ke sekolah tapi ternyata di nilainya tersebut itu jelek semua, kalau misalkan nilainya di bawah standar semua, dan ternyata absennya yang tertera di dalam Gredu ini adalah bolong-bolong, dan sedangkan orang tuanya hanya tahu bahwa anak saya ke sekolah kayak gitu. Jadi ini adalah bentuk komunikasi maksimal dan kontekstual di mana dapat membantu pekerjaan Bapak Ibu. Jadi ini loh Bapak Ibu hasil anaknya, jadi memang ternyata memang